Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan kembali mempelajari bahasa Arab dalam sholat. Minggu kemarin kita sudah belajar arti dari takbir Allahu Akbar, kemudian arti dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Biar yang minggu kemarin kita ingat lagi, maka insyaallah di awal pertemuan ini kita akan latihan pengulangan kosakata yang kita pelajari minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita belajar takbir akbar. Nah, akbar artinya yang menunjukkan kebesaran, maha besar, paling besar. Kemudian kita juga belajar bismillah, bi artinya dengan, isim artinya nama. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita juga belajar alhamdu, segala puji. Al di dalam alhamdu menunjukkan segala pujian yang baik, segala jenis pujian yang baik itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga belajar Malik artinya pemilik. Malik, yaum artinya hari, ad-din artinya pembalasan. Jadi ya Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Insyaallah kita akan mengulang sedikit. Masih pengulangan kemarin. Jadi ya akbar artinya maha besar, bi artinya dengan, isim artinya nama, alhamdu segala puji, malik pemilik, ad-din pembalasan, yaum hari. Insyaallah kita akan masuk ke ayat selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke ayat selanjutnya, kita harus mempelajari salah satu kaidah atau struktur dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab. Kata kerja dalam bahasa Arab berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Karena kata kerja dalam bahasa Arab memiliki salah satu dimensi namanya waktu. Kalau kata kerja di bahasa Indonesia makan, misalnya, saya makan. Makannya kapan? Nggak ada waktunya kan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu satu katanya itu menunjukkan waktu. Ya, misalnya saya makan. Akul artinya saya sedang makan. Akal tuh saya sudah makan. Nah, gitu. Jadinya ada waktunya, waktu sedang atau sudah atau nanti. Nah, di dalam kata yang sama tanpa ada kata tambahan. Nah, ya. Tapi sebelum masuk ke kata kerja, kita belajar dulu bahasa Arab dasar dari yang menunjukkan orang ya. Ana, anta, antum. Kita belajar ini. Ana artinya saya. Ini sudah sama-sama paham ya, masyhur. Ana atau kalau di bahasa Indonesia kan biasanya ane gitu. Ane. Kalau anta kalau anta jadi ente biasanya. Ente. Tapi asal katanya anta. Terus kalau antum artinya kalian. Tapi dalam
Keseharian kita antum ini biasanya dipakai untuk, kalau di Indonesia ya, untuk bentuk kesopanan. Kesopanan misalnya kalau kita ngomong sama ustadz gitu atau kiai, antum gitu, atau bisa aja sih. Cuma di keseharian kita antum itu bentuk kesopanan gitu. Antum. Ya, misalnya bapak-bapak juga bisa menggunakannya secara langsung gitu di antara bapak-bapak. Kalau misalnya agak berat mengatakan kamu gitu kan, atau kalau Anda terlalu format, bisa pakai antum gitu. Antum mau kemana? Misalnya, antum mau kemana Pak? Gitu. Nah, seperti itu. Jadinya ana, atau dalam bahasa Indonesia ane, anta, ente, antum, kalian. Nah, ini. Kemudian kita ulang lebih kecil. Ana, anta, antum. Antum. Iya, kalian. Kalian. Banyak lebih dari 2, 3 ke atas. Antum. Jamak ya itu. Iya, jamak. Ana, antum. Kemudian nahnu. Huwa, hum. Nahnu itu artinya kita, huwa artinya dia, hum ini artinya mereka. Jadi ya, ini 6 dasar yang kita coba hafal. Ana, anta, antum, nahnu, huwa, hum. Nah, gitu. Kalau ini insya Allah ya, hafal ana, anta, antum. Nah, yang nahnu nih, nahnu, huwa, sama hum. Sebenarnya nahnu jama juga, kita atau kami. Kalau huwa dia, kalau hum mereka. Mereka ini lebih 3 ke atas. Kalau huwa 1. Sebenarnya di dalam bahasa Arab ada 1, ada 2, ada 3 ke atas. Nah, tapi karena kita belajar dasar, kita belajar ini dulu. Misalnya kalau huwa dia, kemudian di dalam bahasa Arab juga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau huwa ini dia laki-laki. Nah, tapi berhubung di dalam bacaan sholat kebanyakan pakai yang bersifat laki-laki, maka insya Allah kita belajar 6 ini dulu. Banyak, misalnya anta kan kamu untuk laki-laki. Anti, nah anti baru kamu untuk perempuan. Tapi ini dulu. Nahnu huwa hum. Kenapa kita belajar ini? Karena ini penting untuk masuk ke ayat keempat. Karena ayat keempat ada kata kerja. Dan kata kerja itu terpengaruhi oleh siapa yang mengerjakannya. Kalau saya mengerjakan beda gitu. Kalau kamu mengerjakan beda. Kalau antum mengerjakan jadi beda. Nah gitu. Insyaallah ya. Ana, anta, antum, nahnu, huwa, hum. Nahnu sering kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, misalnya nahnu nazzalna. Nah, nahnu artinya kita atau kami. Insyaallah ya. Nahnu narzuquk. Kenapa? Nahnu di sini kata kerja bukan? Bukan. Ini bukan kata kerja. Penyebut. Iya. Ganti orang. Oh iya. Maaf, bukan kata kerja. Tapi ini kita mencoba untuk menghafalnya sebelum masuk ke kata kerja. Nah, gitu. Insyaallah kita akan mengerjakan latihan untuk menguatkan hafalan kita. Di baliknya ada. Ada nih.
Insyaallah. Beli nyontek dari sini. Kalau bisa diperiksa sendiri ya. Ana, saya, kemudian anta, kamu, antum, kalian, nahnu, kita atau kami, huwa, dia, hum, mereka. Oke, insyaallah. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan kata kerja. Nah, contoh kata kerja dalam bahasa Arab seperti ini ya. Biasanya ditulis rentetan 3. Abada, ya'budu, u'bud. Nah, abada ini artinya beribadah ya, atau menyembah. Menyembah. Nah, abada, ya'budu, u'bud. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya dalam bahasa Arab kata kerja itu memiliki keterangan waktu, dimensi waktu. Maka abada artinya sudah beribadah atau sudah menyembah. Kemudian ya'budu artinya sedang atau bisa juga akan. Itu beda banget ya Tat ya. Iya, beda. Tapi secara huruf, jadinya kita fokuskan ke huruf. Ini sebenarnya hurufnya sama. Di sini ada ain. Nah, di sini kan abada. Di sini ada ain, di sini ada ba, di sini ada dal. Nah, ketika dia jadi kata kerja yang menunjukkan arti sedang, maka biasanya ditambah di sini awalnya. Di sini pakai ya. Kemudian di sini disukunkan ya budu. Tapi kalau kita fokus sama hurufnya sebenarnya sama, cuma penambahan di ya doang. Tapi secara huruf sama abada. Jadinya jangan teralihkan dengan harokatnya gitu. Kita fokus ke hurufnya. Ain, ba sama dal. Abada. Kalau jadi menunjukkan sedang ditambahkan ya misalnya, jadi ya budu. Nah, gitu. Sama juga ini u'bud, ini menunjukkan perintah. Perintah gitu. Perintah kan perintah. U'bud ditambahkan alif di awalnya. Ya. Jadi kata dasarnya tetap 3 itu ya Tat. Ya, huruf dasarnya tetap 3. Ain, ba sama dal. A, ba, da. Nah, seperti itu. Menyembah atau beribadah. A, ba, da. Sama kayak ibadah juga kan. Ibadah. Jadi kalau perluasannya ibadah. Nah, sebenarnya ibadah ini asal katanya dari abada. Soalnya hurufnya sama. Ada a, ada ba sama ada dal. Ini alif ini tambahan, tak ini juga tambahan. Nah, gitu. Sehingga beribadah itu abada ya'budu u'bud, ibadah itu ibadah. Nah, seperti itu. Ibadah dalam bahasa Arab ibadah. Jadi kita fokus kepada hurufnya. Hurufnya ya. Hurufnya. U'bud perintah, menunjukkan perintah. Beribadahlah atau menyembahlah. Nah, gitu. Yaitu abada ya'budu u'bud. Abada sudah menyembah, ya'budu sedang, u'bud menyembahlah. Perintah memang menyembah ya. Perintah ya. Perintah. 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 Kemudian karena di ayat 4 atau ayat 5 itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada fiil yang menunjukkan sedang. Iyyaka na'budu. Na'bud sama nasta'in. Nah, kenapa na'bud? Kenapa bukan ya'bud? Nah, itulah fungsi dari ini. Maka kita akan memfokuskan pada kata kerja yang menunjukkan sedang ya. Menunjukkan sedang. Sedang.
Jadinya awalnya itu, ini kan awalnya ya. Kalau kata kerja itu tergantung siapa yang mengerjakannya. Kalau saya mengerjakan berarti di sini pakai a. A'budu. Jadinya a'budu pakai a. Sama kayak ana. Ana kan ada a-nya gitu. Ana. Nah, gitu. Ini saya. Saya menyembah. Anta. Anta awalnya aja yang berbeda. Ta'budu. Nah, ikut ke taknya di sini. Ya. Antum, nah antum ini berbeda. Ada tambahan di akhirnya. Ta'budu. Nah, ta'buduna, ada tambahan tak di awal, kemudian ada waw dan nun di akhir. Ta'buduna. Nahnu, ambil nunnya jadi na'budu. Huwa, nah huwa ini yang biasanya dipakai ya. Ya'budu. Kemudian hum ya'buduna. Mereka. Nah, gitu. Jadinya kita lihat perubahannya itu di awalnya ya, di awalnya. Asalnya kan ya budu. Nah, kalau saya menyembah atau saya beribadah jadi a'budu. Kalau kamu menyembah atau beribadah jadi ta'budu. Kalau antum kalian jadi ta'buduna. Ada tambahan una di terakhirnya. Kemudian nahnu berubah awalnya na'budu. Kalau huwa ya'budu, hum ya'buduna. Nah, seperti ini. Ana a'budu, anta ta'budu, antum ta'buduna, nahnu na'budu, huwa ya'budu, hum ya'buduna. Nah, gitu. Antum ta'buduna. Kalau antum tambahannya ada dua, di awal dan di akhir. Gitu juga hum, di awal dan di akhir. Iya. Kalau yang hum ya budun. Kalau hum ya budun. Iya. Boleh kalau Insyaallah ya. Jadi gitu. Jadinya awalnya yang berubah. Dan ini kita seperti yang kita jelaskan tadi, ini menunjukkan sedang. Sedang atau akan. Sedang. Nah, menunjukkan abada. sedang. Berarti a'budu artinya saya sedang beribadah atau sedang menyembah. Yang mana tadi? A'budu. Ta'budu, kamu sedang menyembah. Ta'buduna, kalian sedang menyembah. Nahnu na'budu, kami atau kita sedang menyembah. Huwa ya'budu, dia sedang menyembah. Hum ya'buduna, mereka sedang menyembah. Ya, gitu. Jadinya ini ya. Huwa ya'budu. Huwa ya'budu. Jadi nunnya Huwa ya'budu. Bisa dilihat di kertasnya ya. Di kertasnya ada di itu. Cuma belum disambung-sambungkan. Dua cerita cuma agak rumit. Agak rumit ya. Tapi ini penting karena di dalam bahasa Arab nanti kita akan banyak menemukan kata kerja. Dan kata kerjanya, kalau di Indonesia kan mudah ya kata kerjanya. Saya makan, tidak berubah makannya gitu. Ya. Tapi kalau di bahasa Arab berubah gitu, berubah harokatnya dan ada penambahan huruf.
beribadah. Iya. Terus yang atas itu kok abudu juga ya, yang itu Yang ini, enggak, yang kirinya, enggak kirinya. Perintah. Nah, perintah itu. ini, Ya itu kok perintah juga. ini u'bud. Buat Iya. ini A ya. Iya. Ustaz tolong diulangi dari awal anak. Oh iya, siap. Jadinya, Mulai pusing. oh udah selesai. Dari awal. Bapak, saya ingin konsultasi. Anak aku. Oke, jadinya yang pertama kita ulangi ya, bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu biasanya ada 3. Abada, ya'budu, u'bud. Abada ini artinya sudah beribadah atau sudah menyembah. Ya'budu artinya sedang atau akan. U'bud artinya perintah, menyembahlah gitu. Tapi kita akan di sini memfokuskan satu aja yang menunjukkan sedang gitu. Ya kan? Sedang beribadah. Sedang. Ana a'budu. Nah, ana di sini kita ambil a-nya, kemudian kita pindahkan jadi a'budu. Saya sedang beribadah. Anta kita ambil taknya, berubah jadi ta'budu. Kamu. Antum. Nah, karena antum ini sebenarnya adalah kamu tapi dalam bentuk banyak kan? Kamu. Maka kita ambil tak dari anta, kemudian ditambahkan di akhirnya wa dan nun. Ta'buduna. Nah, seperti itu. Kemudian nahnu kita ambil nanya, na'budu. Kita sedang beribadah. Kalau huwa ya'budu, dia, hum. Hum ini kan mereka itu artinya dia dalam keadaan banyak kan. Berarti kita tambahkan waw dan nun, ya'buduna. Nah, gitu. Biasanya kalau jamak itu banyak itu emang ditambahkan waw dan nun gitu. Berarti hum sama antum sama ya tadi. Iya, cuma bedanya di awalnya. Ada Abu dan Nun. Nak budu ya. Satu yang kalian apa kita? Yang kalian tak budun. Tak budu. Yang ini iya ya. Iya, iya, karena dia mengikuti dia kan. Karena mereka itu dia. Nah, gitu. Sedangkan kalau kalian itu kamu dalam banyak. Nah, gitu. Kamu beribadah. Ana, anta, antum, nahnu, huwa, hum. Jadi kalau ana kan a'bud gitu. Ana a'bud, ana. Anta, tanya itu ta'bud gitu. Ustaz, ini dalam kondisi sedang ya? Iya. Pertanyaannya kalau dalam kondisi sudah, Kamu apakah menyembah. saya sudah bagaimana itu? Beda lagi, Pak. Beda lagi. Ini kan cuma dalam kondisi Iya. sedang ya. Iya, sudah beda lagi. Perintah juga beda Kalau lagi. dalam bahasa Inggris kan ini ing ya. Iya. Ing. Iya, ya. Ing. Namun kalau sudah absent dan present tense ya. Iya. Nah, ini dan ini masih, tapi kalau nanti sudah beda lagi ya. Oke. Iya. Ini dulu. Nah, ditulis gini. Oke, insyaallah ya. Berhubung waktunya sebentar lagi, kita kemudian di sana ada soal latihan selanjutnya. Itu sama cara pengerjaannya. Cuma di yasta'in itu Ini nggak bawa kertas ini. ista'ana yasta'inu ista'in. Sama ya, ista'ana yasta'inu ista'in. Ini kata kerjanya. Artinya meminta tolong. Sudah, sedang, perintah, minta tolonglah. Nah, itu. Tapi kita fokuskan di yang sini saja ya. Insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar yang sudah dan perintah. Yasta'in. Yasta'in. Sama ya, sama kayak tadi, yasta'in. Cuma berbeda di awalnya saja. Berbeda di awalnya saya sedang meminta tolong misalnya. Maka awalnya yang dirubah asta'inu.
Kalau kamu sedang meminta tolong, anta tasta'inu. Kalau kita sedang meminta tolong, kita tadi nahnu, berarti nasta'inu. Jadinya yang berubah cuma di pertamanya saja. Nah, gitu. Sehingga sekarang kita bisa menerjemahkan ayat keempat atau ayat kelima dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya hanya kepadamu. Nah, na'budu artinya apa tadi? Kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in apa? Meminta tolong. Nasta'in. Nah, di sini artinya apa? Kami. Ya, kami. Nahnu. Nah, seperti itu. Iya kan. Nahnu. Kami. Memang harus dihafal. Siapa nih? Menambah strukturnya itu yang ini ya. Mengubah di awalnya saja. Awalnya aja. Iya. Strukturnya yang penting. Yang banyak di surat Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud. A'bud artinya apa tadi? Ana. Saya tidak menyembah. Ma ta'budun. Ta'budun Engkau. kalian. Ya. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, seperti itu. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Nah, seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu. Insyaallah bisa dikerjakan di latihan terakhir. Ista'ana, yasta'inu, ista'in. 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 Ista'ana. Asta'inu. Nah, berarti kamu ya. Kamu minta tolong ya. Asta'inu. Minta tolong. A. Asta'inu A. Berarti kamu ya. Kami. A. Ana. Anak. Ah ya. Ana. Yang minta tolong berarti asa ini. Iya. Ana. Ingat A-nya. Saya minta. Tas berarti. Nah ini ada tas juga ini. Oh, Kalau tas, Tas kamu. anta. Tanya kan anta. dia minta tolong, kamu minta tolong. Tas ini. Tapi tas tak inu tahu. Tas ini ada dua nih tas. Kerja satu jamak. Kalau ada dua, lihat di akhirnya berarti Pak. Jamak. Biasanya kalau jamak Tas tak inu aja dua. Tas ta'inu, tas ta'i. nuna. Nuna, apa itu tadi? Yang ini tas ta'inu tadi. Sama kayak ta'buduna. Kerja satu. Kalian ya. Kalian. Kalian. Kan tas Oh, kalian. kalian minta tolong. Jamak kan tuh. Tas kalian. Tas ta'inu jamak. Kalau tas ta'inu baru nih kamu. Tadi yang kedua itu kalian minta tolong ya Ustaz? Iya, benar. Kalau ada tambahan di akhirnya biasanya itu menunjukkan jamak, Kami banyak. Minta tolong. Kami minta tolong. Tas tak inu yang ketiga. Tas tak inu. Tas ta'inu berarti Tas kamu. Kamu. enggak, sorry. Nas ta'inu. Nahnu. Kami. Nah, kami. Nah itu Nah, kami minta tolong. Orang pertama jamak ya. Iya. Kalau as itu orang pertama tunggal. Iya, benar Pak. yang ketiga apa? Kalau yes, Orang pertama yes, kedua. Kalau tas tak inu apa Ustaz? Tas tak inu. Mereka. Ta. Anta. Anta. Anta apa? kalau yes apa tuh? Yas itu huwa. Huwa atau dia. 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 Yes ta'inuna. Iya berarti mereka ya, mereka minta tolong. Yes ta'inuna. Oh ya, salah ketik. Tasta'inuna. Misalnya mereka. Salah itu, salah harokat. Ta'inuna mereka minta tolong.
Tasta'inuna yang kedua. Nah, coba saya tes ya itu saja. Kalau asta'inu berarti saya minta tolong. Iya. Kemudian tasta'inuna, Iya. tauna itu adalah kalian minta tolong. Iya. Betul. Kemudian inu berarti kami minta tolong. Kamu. Kamu. Kamu dong. Tak. Kalau tasta'inu kamu kami minta tolong. Kamu. Iya. Kalau tasta'inu Apa? yang ketiga itu kan tasta'inu. Nun. sama. Tas itu kamu. Tas yang Yununa. Oh, ini kalau tas ini berarti kita kan. Kalau kamu tas. Kalau kita Ente, nah. Kita kan ente. Oh, T tas berarti Iya, kamu T. ya. Iya. Oh, Nah, kita. salah. Nah, itu Anda. Salah ini. Kami. Saya. Ini salah. Tak dulu. Dulu ini. Bertanya. Ini kurang. Palsu jas. Kalau nggak bertanya palsu. Nas tak ini nun nas. Emang kata kerjanya agak panjang, agak susah. Kalau nas tak inu Nah, nahnu. berarti Nahnu. nah. Nahnu bukan. Kami. Kita. Kami. Kami di sini nggak ada kamu. Kita. Kita ya. Oh, iya. Nas Kan kita itu kami kan. Yas. Kemudian yas tak inu yas. Yes. Dia. Dia minta tolong. Dia ya. Ya. Kalau Yas kenapa? Oh benar dia. Kok dia itu? Iya dia benar. Yas. Yastaminu. Jadi Yas kayak Tat. Yang ini, Pak. Ini tasta'inuna. Ya, maaf. Yasta'inuna berarti mereka minta tolong. Ya Ustaz. Kalau yasta'inuna berarti minta tolong. Yas tak. Iya. Bisa salah enggak? Salah enggak? Asta'in saya, tasta'inuna. Ini ada salah ketik kebanyakan ininya. Kalian, tasta'in kamu, nasta'in kita, yasta'in dia, yasta'inuna mereka. Oke, insyaallah. Tapi yang penting kita tahu artinya saja di ayatnya. Iyyaka artinya hanya kepadamu na'budu. Kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan. Ustaz, tolong Ustaz, ini yang warna merah Ustaz. Maaf, Pak. Saya tasta'in kalian, tasta'in kamu, nasta'in kita. Iya benar, Pak. Iya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Syukron Ustaz. Bagus ini. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang kata kerja. Kata kerja kalau bahasa Arabnya itu fi'il. 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 Ini fi'il apa Tat? Fi'il. Fi'il mudhari namanya. Yang mana? Yang sedang Iya, ya? yang sedang. Mudorik ya? Iya. Kalau yang atas madi ya? Madi ya benar. Madi. Ini perintah apa? Amr. Amar. Iya. Udah pinter ikut. Cuma melihat di YouTube doang. Kalau pinter nggak boleh ikut. Hah? Insyaallah seiring banyaknya kita belajar kita akan terbiasa. Tapi di awal-awal kita menghindari penggunaan istilah-istilah. Tapi kalau di Quran banyak fi'il madi Tat. Banyak juga fi'il mudhari yang menunjukkan sedang atau akan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan ketika kita sholat, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.